Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial berikutnya, tutorial selanjutnya. Jadi kita sekarang lagi mulai aktif lagi bikin kompor oli. Kebetulan lagi ada waktu senggang. Nah, ini biasanya yang kita bikin di awal itu adalah nozzle anginnya dulu. Nah, karena kenapa? Ini nih bikin ini nih agak susah karena 2 mili bornya, terus harus pelan-pelan banget, jadi jangan sampai buru-buru. Step selanjutnya adalah menggabungkan antara nozzle angin ini dengan tungku bagian bawahnya. Nah, ini part ini juga kenapa jadi di urutan kedua, karena ini harus teliti banget. Jangan, karena kan si nozzle angin ini hanya 2 mili ketebalannya, terus si penampang bawah ini 4 mili. Otomatis itu kalau pengelasan mesti hati-hati, karena untuk sampai matang merata itu biasanya kalau nggak hati-hati si nozzle oli meleleh duluan. Nah, itu jadi yang agak-agak rumit diduluin lah gitu sama kita, biar konsentrasinya masih full. Dan ini juga di las atas bawah harus sangat teliti, karena kalau terjadi kebocoran di sini itu selamanya akan ngebul dan ya pemanasnya nggak bakal jalan sih sebenarnya. Kalau ini sampai benar-benar bocor, ini yang bagian part yang ke-1 kedua ini, penampang bagian bawah sama nozzle angin ini yang memang nggak bakal jalan kalau ada kebocoran gitu. Jadi ini harus bener-bener diteliti, makanya kita dikerjakan di awal biar masih fresh gitu. Pengelasan double atas bawah, yaitu tujuannya balik lagi buat jaga-jaga. Untuk lubang bagian atas itu sebenarnya gitu 4 lubang bisa, 5 lubang bisa, 7 lubang bisa. Nah, kita ke part berikutnya yang ketiga, yaitu tungku olinya sendiri. Nah, tungkunya kita pakai plat 4 mili, ketinggian ini sekitar 12 cm. Ya, diusahakan harus dapat lah plat 4 mili, karena kalau misalkan pakai yang 2 mili rasanya sih tipis banget, nggak bakal tahan lama, karena pemanas oli ini tekanannya tinggi. Beda dengan api dari kompor gas itu kan tidak bertekanan. Nah, sedangkan ini tekanannya tinggi, jadi si apinya itu bakal neken banget nanti ke tungku. Harus benar-benar tebal. Untuk pemasangannya yang ini tidak terlalu rumit, karena penampang bawah itu 4 mili, si tungkunya juga 4 mili, jadi pengelasannya nggak terlalu repot. Kalau yang ini juga memang nggak boleh bocor. Cuma kalau yang ini itu masih ada toleransi. Paling kalau misalkan bocor-bocor dikit ya agak ngebul dikit lah. Tidak sampai pemanas ini terganggu secara fungsi gitu. Tingkat bahayanya nggak full kalau yang ini. Cenderung mudah kalau yang ini untuk pengerjaannya dan minim salah gitu. Karena memang satu, barangnya juga gede. Terus yang kedua juga posisi ngelasnya udah paling enak banget lah yang ini mah. Paling mungkin ya harus hati-hati itu teknik pengelasan, karena biasanya itu kita nggak cukup 1 kali ngelas, mesti 2 kali ngelas. Jadi pengelasan pertama itu rata muter, nah yang kedua itu penebalan. Jadi ada beda di trik ngelasnya aja sih sedikit, nggak terlalu rumit-rumit banget lah. Untuk elektroda sendiri kita rekomendasikan itu 2,6 atau 3 ke atas lah elektrodanya. Jangan sampai pakai yang elektroda 2,0. Aduh, repot banget itu, kekecilan. Pasti gosong duluan itu si elektroda. Nah, kalau misalkan pakai yang 2,6 udah agak mending lah. Itu udah berani. Ampere juga ya tergantung mesin sih ampere, tapi kalau kita sih biasanya biar agak, kalau mesin yang kita pakai itu sekitar 100.
Oh ya, untuk pengelasan sendiri kalau bagian ini nih misalkan ada yang kelewat atau ada error tangan gitu agak-agak gemetar sedikit, itu buang dulu keraknya. Setelah dibuang, gerinda dulu, jangan langsung bilas. Karena kalau pengelasan buat cairan kayak gini nih resiko gitu, misalkan ada kerak langsung dilas lagi repot. Nah ini setelah beres las, kita tes kebocoran menggunakan air. Jadi nanti tuh kalau misalkan ada bocor-bocor dikit ketahuan. Nah ini penambang bagian bawah itu di gerinda, kita ratakan. Tujuannya untuk mengetahui pengelasan ini ada bolong apa enggak gitu. Nah karena ini kita mau bikin kompor, jadi tahap selanjutnya kita bikin rangkanya dulu deh. Rangka ini ketinggian kakinya 30, panjang lebarnya 30. Nah ini kalau teman-teman perhatikan itu ada titik sedikit banget yang tidak terisi. Jadi di gerinda diratakan terus diisi. Sebenarnya ini buat jaga-jaga aja, karena bagian yang ini tuh yang paling vital lah, nggak boleh ada kesalahan. Untuk rangka kaki sendiri besi siku 3x3 2 mm ketebalannya. Ya bisa juga pakai yang 1,5 atau 1,2, nggak jadi masalah. Nah ini kita masang tangki bahan bakar itu di samping pakai holo kotak 5x5 dengan ketebalan 2 mm. Lumayan tebal ya, agresif. Kalau untuk ukuran Indonesia sih holo 2 mm itu agak susah. Video lainnya itu pemasangan apa ya, suplai oli itu agak ada di part video yang lain yang sebelumnya, nggak terlalu beda-beda banget gitu, cuma kayak gitu. Ini kita langsung masuk ke pengetesan aja. Nah sebagai informasi, kalau misalkan pemanas ini pure oli, murni oli gitu di dalamnya, begitu saat penyalaan awal nih pada berani-berani gitu, tangan deket-deket ke tungku gitu masukin. Tapi kalau misalkan sampai pemanas ini dicampur bensin, bahan bakarnya nggak bakal berani deket-deket. Itu salah satu indikatornya gitu. Nah kayak gini nih tuh itu nyiram. Kebetulan ini nambah solar buat penyalaan awal. Kita biarin dulu aja, biarin aja biar si kertas nyala dulu gitu. Kita nyari suhu dulu si tungku ini biar agak panas. Dan biasanya teman-teman yang agak bingung tuh di part ini gitu, jangan buru-buru nyalain kipas. Di raba-raba dikit aja tungkunya udah hangat apa belum. Kalau udah agak-agak hangat, terasa agak susah dipegang, barulah nyalain kipasnya. Nah, jadi biar sekali proses langsung nyala gitu, nggak gagal. Ini kadang-kadang ngeselin gitu kalau sampai gagal. Untuk suplai oli sedikit aja, cukup netes, nggak boleh sampai ngucur gitu tuh. Terlalu boros sih saya rasa, karena netes gini aja udah cukup, apinya udah gede. Nah ini masih kuning itu tandanya kertas bekas penyalaan awal tadi masih ada. Ini akan berubah jadi biru ketika kertasnya udah kosong semua, udah habis. Kalau perlu diangkat aja gitu, kalau ini pemanasnya udah nyala mah dibuang si kertasnya gitu. Karena yang bikin api jadi nggak biru merata itu biasanya ada kertas, potongan kayu, bekas penyalaan awal, bahkan solar. Karakter solar itu sebenarnya apinya antara biru sama kuning. Jadi jelek sebenarnya pakai solar ya. Kalau teman-teman ada yang ngomong api birunya karena pakai solar, enggak. Solar itu justru jelek di pemanasnya. Yang bagus untuk pemanas itu justru murni oli bekas. Karena kalau murni oli bekas, karakter apinya itu antara warna biru sama putih. Hijau, kadang-kadang ada hijau. Tapi ya dominannya biru sama putih. Nah, jadi pemanas oli bisa biru tanpa campuran apapun, jelas bisa gitu. Karena yang penting murni oli gitu, jangan dicampur solar. Karena kita juga ya gitu udah uji coba gitu, campur minyak bekas, campur solar, apapun lah kita pakai, ternyata yang benar-benar biru apinya stabil dengan panas yang paling tinggi itu di antara ketiga bahan bakar itu adalah memakai oli. Dan itu jangan dicampur apapun, yang penting adalah olinya bersih dari kotoran, dari apa. Kalau misalkan olinya kecampur air ya diusahakan dibuang dulu airnya, apalagi kalau lumpur repot. Nah ini apinya udah jadi,
cukup stabil, biru, dan ya bisa teman-teman lihat supply itu cuma netes-netes kayak gitu aja biar nggak terlalu boros bahan bakar ya. Untuk yang mau bikin silahkan disimak video-video sebelumnya. Untuk yang mau beli silahkan komen di kolom komentar.